Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang melawan iri hati. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, di dalam Alkitab itu apakah ada contoh konkret orang yang punya iri hati terhadap orang lain gitu Pak? Ada Pak Gunawan, dan salah satu yang memang sangat-sangat tragis adalah kisah iri hati seorang kakak terhadap adiknya, yaitu Kain terhadap adiknya Habil. Di Kejadian pasal 4 ayat 5 tercatat seperti ini. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya, lalu membunuh dia. Nah ini nih memang sebuah kisah yang sangat tragis. Kain dan Habil mempersembahkan korban kepada Tuhan, tapi jelas sekali, Habil mempersembahkan hasil yang terbaik dengan sepenuh hati. Tapi Kain asal-asalan, sembarangan, tidak sepenuh hati, tidak begitu rela memberi persembahan kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan menolak persembahan Kain yang seperti itu, dan menerima persembahan Habil. Nah dia marah sekali. Maka kita bisa berkata dari peristiwa ini Pak Gunawan, bahwa salah satu dosa tertua yang dikenal oleh manusia adalah iri hati. Ya, dari bacaan itu malah ada yang menyalahkan Tuhan gitu. Kenapa Tuhan itu menerima persembahan Habil dan menolak persembahan Kain? Mestinya kan kalau diterima dua-dua kan Kain itu tidak sampai iri gitu Pak Paul. Persoalannya adalah Tuhan tidak bisa terkecoh oleh bentuk atau penampakan luar. Sebab Tuhan melihat hati. Nah, yang Tuhan lihat adalah hati ini, hati Kain. Makanya Tuhan menegur Kain dan berkata bahwa kenapa mukamu muram? Kenapa engkau marah? Ya, kalau saja engkau berbuat lebih baik, kan ini semua juga tidak terjadi. Jadi Tuhan sudah memberikan peringatan kepada Kain, hati-hati. Karena apa? Dosa sedang mencoba masuk ke dalammu. Engkau harus menguasainya. Tapi Kain sudah diberikan peringatan sekalipun oleh Tuhan, tidak menguasai iri hatinya, malah membiarkan dirinya dikuasai oleh iri hati. Dan tindakannya adalah sangat-sangat bengis. Dia membunuh adiknya sendiri. Dan kita melihat ini nih bukan dilakukan oleh orang di abad ke-21. Ini dilakukan oleh generasi setelah Adam dan Hawa. Karena dua-dua adalah putra dari Adam dan Hawa. Ya, memang untuk iri hati ini jarang orang mau mengakui dengan terang-terangan bahwa dia sedang iri gitu Pak Paul ya. Berbeda dengan dendam mungkin orang masih ngaku, tetapi iri ini kan orang jarang yang mau mengakuinya Pak Paul. Sebab kalau kita mengaku kita iri hati, kita itu tuh berada di bawah Pak Gunawan, dan orang lain berada di atas. Kita seolah-olah tuh mengakui bahwa kita tidak punya. Dan kita itu tuh memang tidak mau dilihat orang kekurangan, tidak punya. Maka sulit bagi kita mengakui bahwa kita iri hati. Iya, saya juga melihat itu waktu Raja Saul itu terhadap Daud, itu juga ada rasa iri hati Pak Paul. Tepat sekali. Sebab orang-orang memuja-muja Daud ya, bahwa Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh berlaksa-laksa, berbandingan 1:10 itu. Jadi makanya ya Saul sangat marah dan dia berusaha membunuh Daud. Iri hati, tepat sekali. Ya, juga di antara murid-murid Tuhan Yesus itu ada yang iri hati ya, saling iri hati gitu. Betul kadang-kadang sekali. dicatat oleh Injil itu. Betul, apalagi memang jelas-jelas mereka akhirnya tuh pernah terlibat dalam sebuah perdebatan memastikan siapa yang paling besar di antara mereka. Dan jelas-jelas juga ya ibu dari Yakobus serta Yohanes meminta Tuhan Yesus memberikan jaminan tempat kepada kedua putranya ini nih, agar nanti
Tuhan Yesus setelah menjadi raja, kedua putranya mungkin bisa menjadi wakilnya atau perdana menteri atau apa. Sungguh-sungguh mereka tidak mengerti maksud kedatangan Tuhan ke dunia ini. Jadi memang sekali lagi ya, sebuah kecemburuan, sebuah iri hati, ingin menjadi yang terbesar. Dan ini membawa kita jadinya kepada sebetulnya apa tuh definisi iri hati ya Pak Gunawan ya. Sudah tentu iri hati bukanlah keinginan untuk meningkatkan atau mengembangkan diri agar lebih baik dari kondisi sekarang. Bukan ya, ada orang yang mempunyai pekerjaan, kemudian dia berkata saya ingin meningkatkan ya taraf kehidupan saya ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan sebagainya. Itu bukan iri hati. Iri hati sebenarnya adalah perampokan atau perampasan secara tersembunyi. Kita mengambil apa yang menjadi milik orang dan mengklaim itu sebagai milik kita. Kita mungkin tak mengatakannya secara terbuka, tapi sesungguhnya di dalam hati itulah yang kita lakukan. Kita mengklaim apa yang menjadi milik orang sebagai milik kita. Seolah-olah kita berkata seharusnya lah saya yang mempunyai atau memperoleh itu dan bukan kamu. Ya, seharusnya lah Kain berkata ya dalam hatinya mungkin sayalah yang mendapatkan penghargaan Tuhan, bukan kamu Habil. Atau Saul mungkin berkata kepada Daud, seharusnya lah saya yang terus memiliki takhta Israel ini. Dan nanti anak saya Yonatan yang menjadi penerus saya. Dan bukan kamu Daud, orang yang tidak ada hubungan darah dengan saya. Nah, iri hati jadi sebetulnya adalah sebuah perampokan atau perampasan, namun memang tidak keluar dengan nyata itu. Iya, bahkan untuk itu orang tidak segan-segan untuk merusak ya Pak Pol ya. Jadi baik yang memiliki itu maupun seperti tadi kan Kain itu sampai membunuh Habil. Saul pun berusaha membunuh Daud itu. Betul sekali. Jadi kita melihat Pak Gunawan, dosa iri hati itu dosa yang sebetulnya sangat serius. Karena contoh-contoh yang tadi baru saja kita bahas, jelas-jelas ya contoh yang berakhir dengan tragis. Ya, keinginan dan bahkan ada yang berhasil membunuh hanya gara-gara iri hati. Tidak heran Tuhan mencantumkan dosa iri hati itu sebagai salah satu dosa yang Tuhan larang di dalam 10 hukumnya. 10 hukum yang dia berikan kepada bangsa Israel melalui Musa. Ya, saya bacakan yang tercatat di Keluaran 20 ayat 17. Jangan mengingini rumah saudaramu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ya, saya kira memang penekanannya adalah menginginkan apa yang dipunyai sesamamu. Dan kata menginginkan di sini bukan sembarang menginginkan ya. Saya ingin juga mempunyai itu supaya saya bisa juga menaikkan taraf kehidupan saya. Bukan hanya itu. Benar-benar sebuah keinginan yang sangat kuat. Seolah-olah kita berkata, itulah yang seharusnya saya miliki. Jadi kita secara batinnya merampok apa yang menjadi milik orang. Iya, yang menjadi penyebab timbulnya iri hati itu sebenarnya apa Pak? Ada beberapa Pak Gunawan. Yang pertama adalah kita gagal melihat diri sendiri dan terlalu melihat orang. Ya, kalau kita perhatikan ya, orang yang iri terlalu memikirkan penilaian orang terhadap dirinya. Dia itu tidak mempunyai keyakinan yang teguh akan siapakah dirinya. Apa kekuatannya, apa kelemahannya. Dia sebetulnya gamang dengan dirinya sendiri. Sehingga baginya terpenting adalah penilaian orang. Bahwa orang melihat dirinya baik. Nah, dengan kata lain, orang yang iri adalah orang yang mementingkan penampilan luar dan gagal menghargai apa yang terkandung di dalam dirinya. Benar-benar bagi dia hidup adalah sebuah pertunjukan. Yang penting orang melihat saya. Dan apa yang orang lihat tentang diri saya itu baik. Ya, dia gagal melihat sebetulnya siapa dirinya. Maka dia itu tuh selalu ingin meraih apa yang orang lain miliki. Begitu. Ya, ini kalau kita kaitkan dengan pembicaraan kita beberapa waktu yang lalu tentang sukacita. Orang yang dikuasai iri hati ini
sulit untuk bersuka cita, Bapak. Sangat sulit sekali. Karena dia mungkin saja, dalam tanda kutip, bersuka cita untuk sejenak. Kemudian sukacitanya langsung menguap. Tak kala dia melihat orang lain memiliki sesuatu yang tidak dimilikinya. Dan dia akan berkata, kenapa bukan saya? Saya juga mau. Dan sebagainya. Jadi memang orang yang iri hati tidak akan mencapai kepuasan, Pak Gunawan. Sebab dia selalu akan melihat kiri kanan dan menginginkan apa yang menjadi milik orang lain. Nah, yang menyebabkan dia gagal melihat dirinya sendiri dan bisa bersyukur itu apa sebenarnya, Pak? Karena memang dasarnya dia tidak menerima dirinya, Pak Gunawan. Dia tidak menghargai apa tuh yang Tuhan berikan kepadanya. Dia tidak bisa menerima, oke, saya punya kekurangan ini. Saya punya kelebihan ini. Ada orang yang tidak bisa menerima kelebihannya, Pak Gunawan. Misalkan kita katakan, kamu itu tuh bisa menulis dengan baik, mencatat dengan baik. Sehingga kamu bisa bekerja sebagai sekretaris, ya. Kamu rapi sekali. Tidak mau. Tidak mau. Maunya menjadi direktur. Nah, tidak sadar bahwa dia tidak memiliki kualitas yang dibutuhkan menjadi direktur. Atau, kalaupun dia memiliki kualitas itu, Tuhan belum memberikan kesempatan itu kepadanya. Nah, orang-orang ini tidak bisa melihat seperti itu. Yang penting adalah, dia mendapatkan. Jadi memang dia gagal melihat apa yang terkandung dalam dirinya. Matanya terlalu terfokus pada orang lain. Bagaimana kalau orang nanti melihat mereka? Mereka tidak boleh kalah, tidak boleh malu di hadapan orang. Mereka harus sama sekurang-kurangnya dengan orang. Kalau bisa malah lebih dari orang lain. Ya, berarti dia menghendaki semua orang itu memperhatikan dia, tapi dia sendiri tidak mampu melihat diri yang sebenarnya. Betul sekali. Betul sekali. Ya, jadi ada penyebab yang lain gitu, Pak Pol, ya? Ada, Pak Gunawan. Penyebab yang kedua adalah kenapa orang kok iri hati. Kita terlalu memikirkan diri sendiri dan gagal memikirkan orang lain. Orang yang iri adalah orang yang egois sebetulnya. Mereka sangat memikirkan diri sendiri. Pusat perhatiannya hanyalah pada diri sendiri dan tidak memikirkan kepentingan orang. Itu sebabnya orang yang iri hati tidak dapat bersukacita dengan kemenangan orang. Bagaimana mungkin dia bersukacita dengan kemenangan orang? Dia memang tidak memikirkan orang lain. Yang dia pikirkan hanyalah kepentingannya. Jadi semua yang di luar dirinya seolah-olah harus mencukupi apa yang menjadi keinginannya itu. Nah, maka orang yang iri hati dikenal sebagai orang yang egois, ya. Iya. Bahkan orang-orang yang dikuasai oleh iri hati ini senang kalau orang lain itu celaka atau paling tidak lebih rendah dari dia, Pak. Paling tidak lebih rendah dari dia. Dia tidak bisa melihat orang itu sama dengan dia. Nah, kalau kita bekerja sama dengan orang yang seperti ini memang, sangat tidak nyaman, Pak Gunawan. Karena iklim kerja jadi tidak enak. Iklim kerja sama menjadi iklim persaingan. Ya, bagaimanakah kita bisa saling tolong? Itu tidak bisa diwujudkan dengan orang yang hanya memikirkan kepentingannya dan penuh dengan iri hati. Dia bersedia dan menuntut kita menolongnya. Jangan berharap dia akan balik menolong kita. Ya, jadi benar-benar tidak enak, tidak ada iklim kebersamaan atau persaudaraan. Yang ada hanyalah iklim persaingan dan dia yang harus menang. Iya, sebenarnya orang-orang yang mudah dikuasai oleh iri hati ini orientasi hidupnya seperti apa, Pak? Mereka orientasinya adalah pada apa yang tidak dimilikinya, bukan pada apa yang dimilikinya, Pak Gunawan. Nah, ini memang menjadi penyebab lain dari iri hati. Orang yang iri hanya memfokuskan pada apa yang tidak dimilikinya dan gagal melihat pada apa yang dimilikinya. Ia tidak bersyukur dan tidak merasa puas hingga ia memiliki apa yang diingininya. Kalau saya boleh berikan perumpamaan, waktu dia melihat donat, dia melihat tengahnya kenapa bolong. Dia tidak melihat rotinya. Dan selalu dia fokuskan pada tengahnya kenapa bolong, bukan diisi oleh roti semuanya. Nah, orang yang iri hati begitu, Pak Gunawan. Selalu tidak puas dengan apa yang sudah ada, dengan apa yang Tuhan telah berikan.
dan selalu melihat kenapa saya tidak begini, kenapa saya tidak begitu. Nah, ada sebagian orang yang begini dari muda sampai tua. Dan sudah tua pun tidak bisa menengok ke belakang dan bersyukur. Selalu menyalahkan orang-orang. Kenapa kok tidak memberi saya kesempatan? Kenapa kok memperlakukan saya seperti ini? Sehingga saya tidak memiliki apa yang seharusnya saya miliki. Jadi memang tidak nyaman hidup bersama orang yang iri hati. Ya padahal kan tidak mungkin seseorang itu bisa memiliki semuanya gitu Pak Paulus. Betul sekali, tapi dia tidak bisa menerima itu. Dia berkata kenapa saya tidak? Kenapa hanya orang lain? Kenapa bukan saya? Dia tidak bisa melihat bahwa ada hal yang dia miliki yang orang lain tidak miliki. Misalkan, kita punya 2 tangan. Tidak semua orang punya 2 tangan. Kita punya 2 mata. Tidak semua orang punya 2 mata. Kita bisa berbicara. Tidak semua orang bisa berbicara. Kita punya rumah, meskipun kecil. Tidak semua orang punya rumah. Kita punya kendaraan, meskipun tua. Tidak semua orang punya kendaraan. Nah, kita gagal melihat apa yang kita miliki. Karena apa? Mata kita, orientasi kita hanya terus terpusat pada apa yang tidak kita miliki. Iya. Mungkin juga ada penyebab ya tentang hubungan orang itu dengan Tuhan, Bapak. Ada, Pak Gunawan. Sudah tentu orang yang iri hati ini menjadi orang yang tidak lagi bisa menerima berkat Tuhan. Tidak bisa Tuhan memberkati dia tidak merasa diberkati. Mengapa? Dia terus-menerus menuntut Tuhan untuk memberikan kepadanya lebih dan lebih lagi. Jadi relasinya dengan Tuhan menjadi sebuah relasi transaksi. Maksud saya begini, transaksi. Apa yang diberikannya kepada Tuhan harus kembali kepadanya berlipat ganda. Ia tidak dapat menghargai pemberian Tuhan. Sebab baginya, Tuhan harus memberi apa yang dimintanya. Ya, dia mungkin sekali adalah orang Kristen. Dia mungkin sekali ke gereja. Dan mungkin sekali terlibat dalam pelayanan. Tapi kita bisa melihat berapa rohaninya dia dari hal-hal seperti ini, Pak Gunawan. Ya, apakah dia menghargai pemberian Tuhan? Ataukah dia tidak pernah merasakan berkat Tuhan itu untuknya? Dia tidak pernah merasakan ini adalah kebaikan Tuhan. Tidak. Sampai Tuhan harus berikan lagi dan berikan lagi. Barulah dia sedikit lebih merasa diberkati. Itu pun tidak pernah memuaskan hatinya. Dan harus lebih lagi Tuhan memberikan kepadanya. Iya, tapi sebenarnya kan semua orang itu punya rasa iri hati, Pak Paul ya. Hanya tingkat keparahannya mungkin yang berbeda-beda gitu. Mungkin kalau kita panggilnya iri hati, saya kira tidak terlalu tepat. Sebab kita tidak semuanya memang sebetulnya tuh iri dalam pengertian mau mengambil, mau memiliki apa yang orang lain miliki ya. Tidak. Tapi saya kira yang Pak Gunawan maksud adalah ada kalanya kita merasa tidak puas dengan kondisi kita. Ada kalanya kita juga menginginkan apa yang orang lain miliki. Tapi saya kira itu bukan iri hati. Ya, hanya sekadar seperti itu tidaklah iri hati. Yang iri hati itu benar-benar tuh mengingininya, benar-benar seolah-olah tuh tidak bisa tidur kalau kita tak mendapatkannya. Sama seperti contoh tadi tentang Kain dan juga Saul. Mereka itu tuh benar-benar terobsesi dengan apa yang diinginkannya. Sehingga tatkala mereka tak mendapatkannya, mereka marah sekali. Dan marahnya kepada orang yang memilikinya. Sebab dia melihat kenapa orang itu memiliki, saya tidak memiliki. Jadi itulah yang saya mengerti tentang definisi iri hati. Tapi kalau sekadar kita merasakan, aduh kok saya kalau punya rumah lebih besar, pasti lebih enak, seperti tetangga saya misalkan ya. Saya kira itu sih wajar ya sebagai manusia, kita memiliki hasrat seperti itu. Iya, Pak Paul, kalau sudah sampai ke tingkat mau merebut, mengambil milik orang lain tadi, yang iri hati yang sebenarnya itu Pak Paul. Lalu apa yang firman Tuhan katakan supaya kita itu tidak terus-menerus punya perasaan seperti itu, Pak? Saya akan ambil prinsip-prinsipnya dari Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Artinya apa? Tuhan mencukupi kebutuhan kita.
terimalah pemberiannya dengan penuh syukur. Jangan menoleh ke kiri ke kanan, membanding-bandingkan diri, jangan. Jangan merasa juga, kok saya nggak punya ini, nggak punya itu. Jangan. Tuhan adalah gembala kita, dan Dia mencukupi semua kebutuhan kita. Nah, yang kedua adalah, firman Tuhan di Mazmur 23 berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Apa nih maknanya dari ayat ini? Hidup tidak selalu lancar, tidak selalu bebas hambatan. Ada kalanya kita harus melewati lembah kekelaman. Namun Tuhan beserta dan dapat menolong kita. Jadi tenanglah dalam kondisi apapun ya. Janganlah kita waktu merasakan, aduh kok kita kesulitan ini, kita nengok ke kiri ke kanan dan melihat orang lain kok lebih senang daripada kita. Kok lembah saya kelam, lembah dia terang, kita marah ke kanan kiri. Jangan. Di dalam lembah kekelaman sekalipun, tangan Tuhan cukup panjang untuk menyertai kita. Dan lewatilah lembah kekelaman itu. Dan yang terakhir adalah kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya apa? Tuhan adil dan pemurah. Ia akan memberi kepada kita sesuai dengan rencananya yang terindah untuk kita. Jangan bandingkan diri dengan orang lain. Kemurahan Tuhan untuk kita cukup dan sempurna. Kita tak akan dirugikan. Tidak akan kita menerima kurang dari apa yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Waktu Tuhan berikan, itu pas. Itu adalah bukti kemurahan hatinya kepada kita. Iya, memang sebenarnya ini Mazmur Daud yang bagus sekali ini Pak Paul ya. Sebenarnya yang patut iri itu Daud terhadap Saul gitu Pak Paul ya. Betul. Ya, dan dia jadi korban iri hatinya Saul itu sebenarnya. Betul, dan dia tidak pernah iri. 2 kali dia berkesempatan membunuh Saul. Dia menolak. Dia tidak mau membunuh Saul. Nah, itu membuktikan bagi Daud tidak apa-apa. Saya sudah diurapi menjadi raja oleh Samuel. Ya, Daud kan sudah diurapi. Tapi kalaupun tidak jadi raja, ya tidak apa-apa. Dia rela ya untuk tetap menjadi seorang hamba, dan Saul menjadi seorang raja. Tidak apa-apa. Dia tidak ngoyo ya, orang Jawa Timur berkata ngoyo ya. Dia berkata ya tidak apa-apa, silakan. Dan Tuhan ternyata sangat senang dengan orang yang seperti Daud. Justru pada Saul yang mempertahankan taktanya, seolah-olah itu adalah haknya dia tak mau melepaskannya. Justru Tuhan benar-benar membuang muka dari Saul. Dan Alkitab mengatakan Tuhan meninggalkan Saul. Orang yang iri hati pada akhirnya adalah orang yang kesepian, Pak Gunawan. Bukan saja dia ditinggal oleh orang-orang di sekitarnya. Lama-lama dia pun akan ditinggal oleh Tuhan. Itu yang saya khawatirkan. Sebab Tuhan akan berkata, percuma. Apapun yang saya perbuat bagimu, engkau tak akan pernah menerimanya. Engkau tak pernah menghargainya. Jadi lama-lama Tuhan pun akan berhenti memberkati orang yang iri hati. Nah, jadi jagalah hati kita. Jangan sampai melenceng dan dikuasai oleh iri hati. Iya, Bapak, bagaimana kalau kita hidup dengan orang yang dikuasai oleh iri hati? Entah itu pasangan kita atau mungkin salah satu dari anak kita. Itu sebenarnya apa yang bisa kita lakukan, Pak? Sudah tentu langkah pertama adalah mesti ada batasnya. Kita tak bisa selalu menuruti keinginannya. Itu tidak benar. Ya, jadi jangan gara-gara aduh kasihan kita turuti keinginannya terus-menerus, tak ada habis-habisnya dan tidak akan menolong dia. Jadi mesti ada pembatasan. Yang kedua adalah kitanya juga jangan sampai menjadi seperti dia. Ada kalanya kita terpancing menjadi seperti dia. Dia berhitungan, kita berhitungan. Jangan. Dia itu tuh cepat sekali menyerang kita. Kita juga cepat sekali menyerang dia. Jangan. Justru kalau kita hidup dengan orang yang murah hati, kita tunjukkan kita ini tak pernah kekurangan. Tuhan terus memberkati. Firman Tuhan kan sudah berjanji, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.
Itu janji Tuhan. Kita nggak takut kekurangan, sebab kemurahan Tuhan dan kebaikannya akan terus mengikuti langkah kehidupan kita. Iya. Dan inilah yang akan dilihat oleh Dia. Iya, jadi memang tadi yang Pak Paul katakan itu ada suatu contoh konkret dari diri kita bahwa hidup tanpa iri hati itu lebih nikmat sebenarnya gitu Pak Paul. Betul. Dan mudah-mudahan dia belajar dari kehidupan kita itu. Iya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga